Persamaan dasar akuntansi memiliki rumus adalah harta sama dengan utang plus modal. Untuk lebih lanjutnya, kita akan simak dulu ilustrasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, namaku Ana. Aku mau membangun toko roti dan kue. Dan aku membutuhkan berbagai macam peralatan dan perlengkapan sebesar 20 juta untuk membangun toko tersebut. Tetapi aku hanya punya modal 10 juta saja dan akhirnya aku meminjam uang sebesar 10 juta. Nah, jadi untuk mendapatkan harta sebesar 20 juta, yang ini akan digunakan Nona Ana dalam menunjang usahanya, yaitu beli perlengkapan, peralatan, toko, tanah, dan lain-lain yang digunakan untuk membangun toko bakerynya. Nona Ana hanya memiliki uang sendiri atau modal sendiri sebesar 10 juta. Nah, ini uang yang dimilikinya. 10 juta itu adalah modal Nona Ana sendiri. Sehingga sisanya berapa lagi untuk memenuhi 20 juta ini supaya terbeli semua hartanya agar usahanya jalan. Sehingga perlu lagi 10 juta. Dapat dari mana Nona Ana 10 juta? Yaitu dengan cara meminjam uang. Misalnya saja meminjam uang di bank atau meminjam uang kepada koleganya, seperti itu. Nah, 10 juta ini berarti Nona Ana memiliki hutang. Akhirnya memiliki hutang. Misalnya Nona Ana meminjam uang kepada keluarganya sebesar 10 juta. Berarti Nona Ana memiliki hutang sebesar 10 juta. Akhirnya terkumpullah 20 juta ini dan diberikan harta. Harta atau aset dari perusahaan yang akan dia bangun. Nah, di sini terlihat nih, akhirnya muncullah apa? Muncullah rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, seperti itu. Inilah rumusnya. Nah, sekarang kita akan membahas ini persamaan dasar akuntansinya ya. Nah, sebelumnya sudah ada soal. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih. Di atas sini ada nama tokonya. Terus persamaan dasar akuntansi periode 31 Januari 2020. Artinya transaksi yang terjadi itu terjadi pada bulan Januari. Nah, di sini Ibu kasih dalam ribuan rupiah ya. Jadi penulisannya nanti nolnya dihilangin 3 biji yang di belakang. Jadi misalnya 1 juta, Ibu tulis 1000 aja, 1000 gitu ya. Oke, sekarang kita mulai aja langsung. Di sini ada kolom tanggal. Ini adalah kolom tanggal untuk transaksi. Di sini memang sudah Ibu tulis tanggalnya. Terus ada harta, utang dan modal, keterangan. Kolom harta ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Dan utang plus modal, ini ada utang dan modal. Jadi dalam akuntansi, harta ini disebut juga dengan aktiva, utang dan modal ini disebut dengan pasiva. Nah, kolom keterangan ini apabila kita memerlukan menulis sesuatu yang penting yang terjadi pada transaksi tersebut. Misalnya untuk menuliskan nama orang atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk apa, terus hutangnya kepada siapa, seperti itu. Nanti langsung kita kerjakan dulu ya, kita sambil jalan. Oke. Tanggal 1, Nona Ana menyetorkan modal awal sebesar 10 juta.
Nah, berarti modalnya bertambah 10 juta. Kasnya juga bertambah 10 juta. Kenapa dikas? Kas ini berhubungan dengan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, oleh badan usaha. Jadi contohnya kayak kas di kelas. Nah, seperti itu kan ada uang tuh. Jadi modalnya 10 juta, kasnya juga bertambah 10 juta di harta. Keterangannya bisa kita tulis modal Nona Ana, atau modal awal Nona Ana ya. Tanggal 2 lagi. Tanggal 2, Nona Ana meminjam uang kepada Bapak Amir sebesar 10 juta. Meminjam uang berarti hutang. Hutangnya bertambah 10 juta. Uangnya juga bertambah 10 juta. Ini hutang Bapak Amir. Oke. Sekarang ini saldo. Saldo itu artinya jumlah. Ini jumlah saldo kas pada tanggal 2. Kita jumlahkan ya. 10 tambah 10. Nih, 20 juta. Berarti kasnya saldonya 20 juta. Piutangnya masih 0. Perlengkapan masih 0. Peralatan masih 0. Utangnya 10 juta, modalnya 10 juta. Nah, sekarang kita lihat saldonya. Apakah saldo harta dan saldo utang plus modal itu sama? Jadi dalam akuntansi ada istilahnya balance. Balance itu artinya seimbang. Seimbang antara harta dan juga utang plus modal. Seimbang antara aktiva dan juga pasiva. Nah, kita lihat hartanya 20 juta. Utang plus modalnya 10 tambah 10, 20 juta. Artinya balance, seimbang antara aktiva dan juga pasiva. Oke ya. Sekarang transaksi selanjutnya pada tanggal 2 lagi. Jadi pada hari itu ada 2 transaksi. Tanggal 2, Nona Ana membeli perlengkapan sebesar 5 juta secara kredit. Nah, kalau kredit artinya utang. Kalau kita mengkredit sesuatu artinya kita ngutang kan ya. Jadi utangnya bertambah 5 juta. Bertambah 5 juta. Dan apa tadi dia buat beli apa? Buat beli perlengkapan sebesar 5 juta. Berarti perlengkapannya bertambah 5 juta. Itu ya. Oke. Ini sekarang kita di sini. Tulis di sini. Membeli perlengkapan. Saldonya berapa saldo tanggal 2? Tetap 20 juta. Kasnya masih 0. Ini 5 juta. Peralatannya 0. Utangnya 15 juta. Ini 10 juta. Jumlahnya gitu ya. Kalau misalnya ada transaksi, berarti dari transaksi tuh menjumlahkan atau mengurangkannya. Kalau kayak gini nih ada. Misalnya utang nih kan, saldonya 10 juta awalnya. Terus ada transaksi lagi 5 juta nih bertambah jadi 10 tambah 5, 15. Tapi kalau nggak ada kayak gini tetap 10. Ini tetap 20 gitu ya. Sekarang tanggal 3. Tanggal 3, Nona Ana membeli peralatan sebesar 5 juta tunai. Kalau tunai artinya kas yang berkurang. Kalau kita membeli sesuatu artinya uang kita berkurang kan ya. Jadi kasnya berkurang 5 juta. Tetapi peralatannya bertambah karena dia membeli peralatan bertambah 5 juta.
Tulis di sini. Membeli peralatan. Sekarang saldonya nih 20 kurang 5, 15 juta. Ini masih 0. Ini 5 juta. Ini 5 juta. Ini 15 juta. Dan ini 10 juta. Tanggal 4. Tanggal 4, Nona Ana membayar sewa toko sebesar 5 juta tunai. Artinya kasnya yang berkurang untuk membayar sewa 5 juta. Modalnya juga berkurang 5 juta. Sini kita tulis biaya sewa toko, atau bisa juga disebut beban sewa toko. Kita tulis ini aja ya. Beban sewa toko. Saldonya 10. Ini 0. Ini 5 juta. Ini tetap 5 juta. Ini 15 juta. Ini 5 juta. Coba kita lihat apakah saldonya sama nih. 10 tambah 5 tambah 5, 20. 15 tambah 5, 20 ya. Sama. Tanggal 5, diterima pendapatan bakri sebesar 6 juta dari Nyonya Intan untuk orderan roti. Wah, pendapatannya nih. Kalau kita mendapatkan sesuatu artinya kas kita bertambah sebesar 6 juta. Terus modal juga bertambah 6 juta. Tulis di sini. Pendapatan. Saldonya 16, masih 0. Ini 5. Ini 5. Ini 11 ya. Oke, sudah. Sekarang tanggal 6. Tanggal 6 diterima orderan roti sebesar 3 juta. Dibayar di muka 2 juta, artinya DP-nya 2 juta. Sisanya dibayar bulan depan. Berarti kita mempunyai piutang. Piutang itu artinya kalau ada orang yang ngutang ke kita dari sisa tadi. Berarti DP-nya tadi berapa? DP-nya 2 juta, bertambah 2 juta. Piutangnya sisanya bertambah 1 juta. Piutang bertambah 1 juta. Berarti modalnya nih, modal bertambah 3 juta. Tuh. Ya, itu pendapatan lagi nih. Pendapatan. Oke. Mari kita saldokan ya, 18 juta. Ini 1 juta. Ini 5 juta. 15 juta. 14 juta. Jadi 29 ya. Tanggal 7 dibayar utang untuk pembelian perlengkapan toko, transaksi tanggal 2 Januari. Kita lihat tanggal 2 Januari membeli perlengkapan, utang nih 5 juta, terus 5 jutanya dibayar pada tanggal 7. Berarti kalau kita membayar utang, uang kita tuh berkurang. Jadi kasnya berkurang 5 juta untuk membayar hutang. Artinya hutangnya berkurang tuh karena sudah dibayar 5 juta. Kita tulis membayar hutang tanggal 2 Januari. Apa ya? Ini aja. Nah, 5
Januari. Saldonya 18 tambah 5 23 ya. 23, ini 1, ini 5, ini 5, ini 20, ini astaga salah nih, ini kurang kan ya. Nah ini bisa sering terjadi nih. 18 kurang 5 tuh berapa, bukan ditambah tuh. 18 dikurang 5 berapa? 18 kurang 5 sisa 13. Nih 13 juta, ini juga sisa 10 juta. Nah, salah kan? Ini 14 juta. Sekarang tanggal 10. Nona Ana mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi 500.000. Keperluan pribadi juga disebut dengan namanya prive. Prive Nona Ana. Kalau mengambil uang artinya kasnya berkurang. Berkurang 500. Dan karena ngambil modalnya juga berkurang 500. Di keterangan kita tulis prive Nona Ana. Saldonya 13 kurang 500, 12, 500. 1 juta, 5 juta, ini 10 juta, ini 13, 500. Sekarang terakhir, tanggal 30 dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Kalau membayar gaji, artinya kas kita berkurang 1 juta. Modalnya juga berkurang 1 juta. Sini beban gaji. Oke. Sekarang saldonya nih, saldo akhir nih. 12.500.000 dikurang 1 juta, 11.500. Ini 1 juta. Ini 5 juta. Ini 5 juta. Ini 10 juta. Ini 12.500.000. Oke, kalau sudah semua, sekarang kita cek balance nggak antara aktiva dan juga pasiva.